Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ajeng. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, apa itu pendidikan karakter? Yang kedua, apa tujuan pendidikan karakter? Yang ketiga, apa dampak pendidikan karakter? Pada zaman sekarang ini, negara kita masih banyak terjadi krisis karakter atau krisis moral. Contohnya adalah banyaknya meningkatnya perilaku seks bebas, maraknya angka kekerasan pada anak, kasus pornografi, narkoba, kejahatan terhadap sesama teman atau bullying, dan kerusakan terhadap lingkungan atau juga disebut dengan vandalisme. Nah, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang membantu seseorang untuk berperilaku sesuai dengan karakter nilai-nilai etika. Menurut Likona, ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep moral, yang kedua adalah sikap moral, yang ketiga adalah perilaku moral. Berdasarkan ketiga konsep ini, dinyatakan bahwa karakter baik didukung dengan pengetahuan yang baik tentang karakter, keinginan untuk melakukan kebaikan, dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, selanjutnya adalah apa itu tujuan dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk insan yang cerdas, tetapi tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang berdasarkan nilai-nilai luhur negara, Pancasila, dan agama. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, tidak hanya dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah terutama, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas secara emosional, ya, atau cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini akan menjadi bekal penting untuk anak dalam mempersiapkan masa depan, karena seseorang akan lebih mudah tentunya dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang cerdas, berkarakter, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Jadi menjadi insan yang cerdas secara akademis, juga cerdas secara karakter. Dengan pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak, ya, sehingga akan mempengaruhi ketika dewasa nanti. Karena usia ini terbukti mempunyai peran penting agar membentuk karakter untuk masa depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak masih prasekolah. Jadi untuk sekolah itu sangat penting mempengaruhi karakter dari anak tersebut. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai di dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter yang baik. Nah, tadi sudah apa itu pendidikan karakter, yang kedua apa tujuannya, dan yang terakhir adalah apa dampak pendidikan karakter. Nah, menurut hasil penelitian bahwa lingkungan atau sekolah yang mengimplementasikan pendidikan karakter itu berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosi anak, terhadap keberhasilan di sekolah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor penyebab kegagalan anak di sekolah bukan terletak pada
kecerdasan otak saja, tetapi juga pada karakter, yaitu anak harus memiliki rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Anak-anak harus memiliki kecerdasan emosional agar ketika teman-teman yang lain memiliki perilaku yang tidak baik, anak tidak gampang mengikuti perilaku yang tidak baik. Menurut penelitian, keberhasilan seseorang di masyarakat ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosionalnya atau masalah pada karakternya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat dari usia dini atau usia prasekolah. Kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi para remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks, dan sebagainya. Oleh karena itu, seringnya sosialisasi tentang pendidikan karakter sangat penting sehingga akan membentuk generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Demikian materi tentang pendidikan karakter, semoga dapat dipahami oleh kalian semua dan selain memahami juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, lingkungan maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.